Mbak N, ini readingannya. Saya bukakan pertanyaan umum ya. Apa yang harus Mbak N tahu? High Priestess, intuisi. Harus pakai intuisi. Apa yang harus Mbak N ketahui? Ada komunikasi. Ada mempertahankan, ada penawaran. Di sini ada komunikasi tentang ingin mempertahankan hubungan dari Divine Masculine. Di sini yang hari ini tuh sedang menata kehancuran. Yang hari ini sedang berjuang nggak mau hancur. Di sini nggak mau berakhir, nggak mau hancur. Ini disuruh nunggu. Di sini Divine Masculine stress. Di sini segala apa yang dia percayai, yang dia perjuangkan, nggak karu-karuan hasilnya. Di sini ada omongan tiba-tiba datang untuk berkomitmen lagi, untuk mengejar hidup lagi, untuk ngajak hidup bersama lagi. Tapi di sini dia di sini Mbak sakit hati, pernah sakit hati, sehingga di sini masih digenggam sakit hatinya, belum melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada Mbak. Mbak sayang sama dia, tapi ini Mbak sudah ya sudah memakai pola pikir berbeda semenjak ada pengakhiran, ada kehancuran, ada masalah. Mbak sudah bertransformasi menjadi orang baru. Dan di sini ada ya dia menduga-duga bahwa Mbak ini sekarang bisa tanpa saya itu karena ada orang lain. Dicurigai Mbak melakukan hubungan bersama orang lain. Mbak mendua sehingga Mbak meninggalkan dia. Dan di sini dia pun galau. Dia marah-marah kepada semua orang yang membuat. Jadi ini karena korban fitnah. Jadi ini energinya kemarin itu Mbak itu difitnah sama orang yang dia percayai. Yang dia percayai dia dengarkan. Oh, Mbak tuh gini, kejelekanmu dibongkar semua. Udah ditinggalin aja, ntar kan ngemis-ngemis cinta sama kamu. Nah, sekarang ini Mbak nggak mau sama dia. Mbak sudah sudah menjadi pribadi yang baru setelah ketemu kembar jiwanya. Sudah ketemu leluhurnya, sudah paham tentang arti hidup ini. Mbak sudah pakai baju berbeda, sudah menjadi orang yang sama sekali dia nggak kenal. Wow, ini Mbak N yang tidak saya kenal. Dan dia semakin menyesal. Dan di sini dia marah-marah sama orang-orang yang memfitnah Mbak. Sekarang gantian dia yang berdiri buat membela kamu, gara-gara kamu gitu. Jadi dia posisinya sekarang ini dia nggak mau kehilangan dan dia nyalahin orang-orang karena dia mendengarkan orang-orang itu. Dan dia menyalahkan orang-orang itu.
Ya dia stuck, ingin mendanai, ingin mensupport, ingin menjadi bagian dari hidupmu, dia ngikutin kegiatanmu, dia tanya-tanya sana sini, dia stuck pikirannya. Ya dia kena karmanya. Dia kena karmanya. Ini adalah hubungan yang soul contract. Ini adalah soul contract. Ini adalah soul contract. Dan dia tahu itu. Akhirnya dia tahu itu. Tapi Mbak terus aja maju kepada Tuhan, maju terus melekat pada Tuhan, enaklah bersama Tuhan sampai dia maju di posisi Tuhan. Dia harus ngikut energi Mbak ke Tuhan. Baru semuanya bisa sempurna. Soul contract-nya baru bisa sempurna setelah semuanya di Tuhan. Semua di drop di Tuhan. Mbak nggak boleh sekarang ini energinya Mbak nggak boleh balik ke dia karena dia sedang disempurnakan sama Tuhan. Bukan tugas Mbak untuk memperbaiki dia. Mbak memperbaiki terus kehidupan Mbak sampai top. Ini siklus, dia sedang berusaha keluar dari siklusnya. Dia berusaha akan menyingkirkan orang-orang yang toksik-toksik di dalam kehidupannya. Ini tugas dia karena Mbak sudah keluar. Mbak sudah seimbang. Mbak sudah ya minta maaf, kamu belum seimbang, saya nggak mau bersamamu, saya tidak mau ada orang ketiga, saya tidak mau. Ini Mbak yang meminta maaf kepada dia, Mbak. Ya. Nanti dia akan nawarin kerjasama, dia akan nyuruh orang ketiganya untuk membaikin Mbak, untuk ngomong sama Mbak. Dia akan nyuruh orang ketiga, entah siapa temannya dia, untuk ngobrol sama Mbak, untuk supaya dia bisa kembali sama Mbak. Dia nggak punya pilihan lain. Dia masih bingung bagaimana caranya untuk kembali lagi ke kehidupan bersama Mbak. Dia sedang menjalani karmanya. Dia harus keluar dari karmanya ini dulu, baru bisa bekerja sama dengan Mbak. Ini ada penyesalan. Ya, dia ya ternyata orang ketiganya dia itu yang semua yang membenci Mbak, yang menghasut Mbak, yang dia terhasut itu ya semua nanti dia akan kebuka sendiri, kebongkar sendiri kedoknya semua. Dan dia akan melihat Mbak namanya akan dipulihkan dengan sendirinya tanpa Mbak perlu membela diri. Nanti dia akan melihat bahwa wow, saya menyesal telah meragukan orang yang saya cintai. Menyesal sudah berkhianat. Menyesal. Di sini dia kondisinya benar-benar sedang berusaha bangkit dari terpuruk karena kehilangan energi Mbak. Dia bersusah payah bangkit untuk menstabilkan diri Mbak, untuk menghadapi Mbak. Dia mereview ulang semua kesalahannya, segala yang tidak diinginkannya, dia mau maju. Dia mengingat-ingat kembali masa lalu, betapa Mbak tuh kemarin-kemarin disia-siakan sama dia. Karena ada orang yang dia kira baik. Ada orang yang dia lebih percayai. Sehingga dia memberikan ketidakadilan kepadamu. Dia akan minta maaf. Ada Queen of Pentacles yang ya di sini juga energinya Mbak, Queen of Pentacles sibuk bekerja, seimbang, tidak bersalah, penuh cinta, stabil. Dan di sini dia mengambil resiko sudah. Oh, dia kepingin kestabilan Mbak, dia sedang mencari energimu. Dia akan berusaha lagi datang untuk ya tipu-tipu lagi karena dia belum sembuh. Dia akan coba bicara tapi caranya player, kekanak-kanakan.
Dia akan nyuruh orang untuk datang pada Mbak untuk menyatakan penyesalannya si ini gitu. King of Wands. Ya. Ya, yang kemarin ini kekacauannya di kehidupannya dia, Mbak. Kehidupanmu tenang-tenang saja. Ini kekacauannya dia. Dengan berteman-temannya nanti jadi berantem gara-gara Mbak. Gara-gara dia percaya sama omongan mereka, si pasanganmu, divine maskulinmu ngajak berantem mereka. Ya, dia pingin nanti pada akhirnya waktunya Tuhan. Setelah dia membereskan semua yang kemarin bikin Mbak kesel itu, dia akan datang untuk ngajak nikah beneran. King of Cups. Tapi ada energi lain ini, Mbak. Tapi nanti ini ada orang yang deketin Mbak. Temennya dia. Temennya dia yang memandang Mbak, yang dari kemarin itu ntar jadi berantem sama dia. Nanti ada temannya dia datang kepada Mbak nyatakan cinta. Selain dia juga nyatakan cinta. Nanti ada 2 orang nyatakan cinta. Yang satu adalah dia yang sudah berusaha cepat-cepat berubah karena dia ngelihat ada orang lain dalam kehidupan Mbak yang naksir dia. Temannya dia, kayaknya sih temannya dia. Yang tahu dari awal bahwa Mbak ini orangnya baik. Nggak seperti yang difitnahkan orang gitu. Nanti dia akan datang. Nah, ada 2 orang maju. Nanti pilihan tetap di Mbak. Mbak yang harus memakai hati, cinta diri sendiri. Makanya ini. Kartunya pakai intuisimu. Karena jalanmu sedang dipulihkan Tuhan. Keuanganmu sedang dipulihkan Tuhan. Kehidupan cintamu sedang dipulihkan Tuhan. Semua sedang dalam perombakan Tuhan, ya, terus melekat pada Tuhan. Waktunya belum sampai, mengalir aja. Nanti pada waktunya akan muncul 2 jagoan rebutan Mbak, ya. Pakai intuisi, tetap menjadi pribadi yang humble di hadapan Tuhan, sederhana, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dulu, supaya semuanya dipulihkan buat Mbak seperti yang di kartu ini. Keuangan Mbak santai, nggak ada masalah, nggak keluar di kartu. Keuangannya santai. Semua pakai intuisi, semua pakai tanya kembar jiwa. Tapi di sini banyak ini kok, banyak rezeki datang, ada rezeki datang. Artinya tidak kekurangan gitu. Di sini ada 2 cowok yang berebut Mbak. Pakai hati, menyembah kepada Tuhan. Oke, ini solusinya. Ini jalan keluarnya. Ya. Mencintai diri sendiri, ya. Mengenal dirimu sendiri, ya. Nanti akan ada 2 orang yang Mbak tetap harus memilih. Yang mana saya nggak bisa pilihkan. Mbak yang pakai intuisi. Ya, feeling sendiri. Dan ingat, 2 orang itu pilihan adalah salah satu adalah tesmu. Kalau gagal memilih, makanya dapat yang jelek lagi. Siapakah dia? Pakai intuisimu. Oke Mbak, bagus kartunya. Terima kasih.